Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semua. Sekarang saya baru saja merakit untuk trivia. Baru saja selesai di bagian final, cuman baru saya isi 3 ini. Menunggu setting selesai. Untuk driftnya pakai 1941, finalnya pakai MCL 2193 pasang. Sekalian saya share untuk teman yang hobi ya, tentu saja untuk pemula. Untuk pertama kali mencoba, sebaiknya bagian final nggak usah dipasang atau basisnya dilepas ya, jumpernya. Setting dulu bagian drift. Kemudian yang perlu diperhatikan pertama kali setting, speaker jangan disambung dulu ya. Jaga-jaga kalau DCO-nya belum benar. Begitu, atau kalau disambung biasanya saya kasih R ya. Selalu saya kasih hambatan, bahkan kadang sampai 10 ohm atau lebih. Tujuannya kalau DCO-nya loss, speakernya tidak langsung kebakar. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan ketika cek drift atau ampli pertama, tentu saja kan tegangannya rendah, tidak berani langsung gede ya. Biasanya R-SAN atau R penurun tegangan untuk drift ini ya, untuk IC, rata-rata kan dikasih zener 15 volt. Tentu saja disesuaikan dengan penyuplai awal. Jadi penyuplai awal berapa volt, kemudian dipastikan yang zener ini kan 15 volt, otomatis tegangannya harus 15 volt ya, tidak boleh kurang. Itu kalau sudah dimaksimalkan. Kalau baru coba-coba di atas 7 volt biasanya sudah berfungsi untuk IC. Oke, pertama akan saya coba dengan tegangan ini yang ada 24 ya. Kebetulan pakai gajun. Dicoba dulu menggunakan 24 volt.
Oke, kira-kira dikasih tegangan 24 kayak apa? Di sini keluar 23 koma. Oke, sepertinya kurang imbang untuk power supply-nya. Ini 24,3. Tidak jadi apa? Kemudian pertama kali yang harus dicek adalah bagian DCO. Nah, ini 0 ya. Jadi aman. Pastikan dulu bagian DCO itu 0 ya, teman-teman. Akan lebih mudah kalau menggunakan trimpot seperti ini ya. Ini ada kontrol untuk DCO, juga ada kontrol untuk bias. Untuk latihan itu sangat mudah, terutama untuk pemula ya, untuk penyesuaian bias. Di sini bias mencapai 418 ya, 0,418. Tapi ini masih di bagian tribu, belum di final. Bagian finalnya masih kecil. Dan ini bisa dinaikkan lewat trimpot bias ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi karena ini belum ada pendingin, jadi saya nolkan dulu. Ini cukup imbang. Untuk menyeimbangkan bias, kalian bisa memutar trimpot DCO 0 ke kanan atau 0 ke kiri. Diputar sedikit saja. Sebenarnya bagus kalau menggunakan trimpot yang cermat tuh loh. Lebih halus putarannya. Kalau trimpot seperti ini harus hati-hati karena sedikit bisa lewat. Begitu teman-teman. Hal sederhana ya yang wajib dilakukan untuk pemula. Cek tegangan untuk IC driftnya. Nah, di sini 14,37. Itu artinya tegangan masih kurang, tapi sudah bisa dipergunakan teman-teman. Kalau ingin memaksimalkan nanti, caranya R-nya bisa diperkecil atau diparalel supaya mencapai 15 volt, disesuaikan dengan zener yang dipergunakan. Atau kalau teman-teman sudah menentukan tegangan final ya, misalkan 45 volt atau berapa. Jadi kalau mencoba itu menaikkan bertahap saja.
Ini kan 24, mungkin 32. Kalau sudah aman baru 45. Dan tegangan ini selalu dikontrol ya. Kalau sudah nyampe ke 45 mungkin sebaiknya R-nya diganti yang lebih besar. Agar senernya tidak putus. Yang penting tegangan di sini mencapai 15 volt itu saja. Begitu caranya ya teman-teman. Misal mau menaikkan ke 70 volt, otomatis nanti kan sinar panas kalau R-nya tidak diganti. Kalau terlalu kecil seperti ini, tegangan sudah ditentukan tapi yang nyampe ke IC kok masih kurang 15 volt, kalian bisa mengganti R-nya. Misalkan ini kan 4K7, kalian bisa menurunkan menjadi 3K3. Otomatis tegangan di IC ini akan naik. Begitu ya. Kalau sudah aman seperti ini, kita bisa coba. Tentu saja pelan-pelan, karena ini sama sekali belum ada pendingin. Dan baru saya isi panel 3. Jadi ini untuk speakernya masih saya hambat 10 ohm seperti ini. Hanya sekedar jaga-jaga, karena sudah beres ini bisa dilangsungkan. Dan saya juga sering ya, tidak lupa teman, menggunakan ampere meter. Saya taruh di speaker, jalur speaker. Tujuannya hanya kalau DC loss, ampere kan naik. Jadi akan ketahuan. Tidak ngedrop untuk gajonya teman-teman. Jadi tegangan bias panelnya naik seiring volume dinaikkan ya. Jadi di bagian ini teman-teman bisa setting, misalkan rata-rata kan di 300 atau 45 ya, 450 0, maksudnya lewat trimpot bias. Otomatis TR drift dan finalnya biasanya panas, semakin bertambah. Tapi kualitas audio dan wattnya akan semakin bertambah pula. Itu dilakukan setelah dikasih pendingin ya teman-teman. Oke, kali ini saya coba dengan 24 volt. Kemudian berikutnya coba akan saya ganti untuk gajonya yang ke 30 volt ya. Nah, ini akan saya pakai untuk coba. Ini kemarin 30 volt lebih. Kira-kira responnya kayak apa? Oke, saya matikan dulu yang ini.
Oke, sekarang dilanjut. Semua sudah terkoneksi lagi. Jadi saya ganti, ini 24, saya ganti yang ini gajun model lama ya teman-teman. Yang masih perlu menambah optocoupler sendiri. Beda dengan yang ini yang 5 kabel. Kita cek untuk yang ini berapa volt kira-kira. Oke, tegangan gajun ini 34,5. Ini sama 34-nya, komanya saja yang berbeda. Ini gulung trafonya lebih baik daripada yang satu ini tadi, pincang 1 volt. Kemudian setelah tegangan sampai 34, kita perlu memastikan tegangan di drive. Nah, di sini sudah 15 volt. Artinya ini sudah pas, sudah mencukupi ya teman-teman. Atau ketika tegangan nanti kita naikkan menjadi 45, otomatis R ini, dioda ini perlu dicek. Panas apa enggak itu teman-teman. Kalau diodanya hangat, panas, sebaiknya R-nya dinaikkan nilainya. Itu kalau untuk tegangan lebih tinggi nantinya. Kalau senernya tidak panas, berarti kemungkinan putus tidak terjadi. Jadi tidak perlu diganti ya teman-teman. Ini hanya langkah-langkah antisipasi. Nah, ini di CO-nya 0,001. Ini masih bisa diturunkan. Bias drivernya tetap. Nah, ini kan tidak sama ya teman. Sebelah 435, sebelahnya 421. Jadi kita bisa menyeimbangkan lewat VR. Jadi kita bisa menyeimbangkan bias ini lewat VR DCO ya teman-teman. Kalau VR bias untuk menaikkan atau menurunkan tegangannya, VR DCO untuk menurunkan sampai 0 dan juga bisa dipakai untuk menyeimbangkan. Artinya 0 ke kanan atau 0 putar ke kiri. Contohnya ini kan 0434 pada bias. Nah, yang sebelah kan 422. Supaya mirip-mirip sedikit ya. Dicoba. Coba saya putar ke kanan. Artinya diputar ke kanan tadi tambah, berarti diputar ke kiri. Ini 427. Dan yang ini 429. Nah, DCO-nya tetap 0. Jadi terpaut sedikit sekali. 429. Itulah kenapa trimpotnya lebih baik pakai cermet apa itu. Di bagian DCO itu penting karena perubahannya sedikit banget. 427. Coba diusahakan sama. Nah, bergantian teman-teman.
Jadi intinya tripod DCO ini 0 ke kanan atau 0 ke kiri bisa dipakai untuk menyeimbangkan bias 428, 427. Nah, seperti inilah teman-teman, anggap saja bisa. Kalau ke kanan yang sebelah otomatis naik, yang sebelah turun. Jadi menyeimbangkan lewat tripod DCO. Kemudian tripod biasnya tentu saja bisa untuk menaikkan nilai biasnya ketika saya turunkan seperti ini. Oke. Coba saya setting di 270. Seperti ini teman-teman. 276. Nah, tetapkan terpaut 1 saja. Begitu, artinya rakitan drift ini sudah normal teman-teman. Tinggal pasang di pendingin, menambah TR panel, kemudian baru merancang stepernya. Oke, kalau kondisi seperti ini masih AB ya teman-teman. Kita lihat. Jadi DCO 0 ini aman. Nah, di sini kan bias finalnya 0 teman-teman. Ini tadi bias drift. Kemudian bias final. Ini kan 0. Biasanya teman-teman kasih berapa? Antara 270 sampai 400-an ya, 450. Caranya menaikkan bias. Ini 100 saja. Karena belum ada pendinginnya sama sekali. Jadi bias final bisa diatur suka-sukalah. Yang penting finalnya itu kuat. Hanya seperti itu saja. Jadi untuk sementara saya nolkan dulu. Walaupun dinolkan seperti ini akan naik ketika ada audio teman. Nah seperti ini. Seperti itu. Kemudian bisa juga diperhatikan untuk power supply ya teman. Ini sering saya bicarakan. Ketika bebannya ditambah, itu bukannya ngedrop, tapi malah naik. Contoh. Nah, ini kan 11 volt. Ketika volume saya naikkan, tegangannya naik. Begitu, nah turun lagi ketika saya tutup potensio.
Jadi seperti ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pemula. Baik cara setting drift agar ampli kita itu awet, suaranya bagus, tidak gampang putus lah. Jadi biasnya diseimbangkan, DCO-nya benar-benar nol. Begitu teman-teman ya, jadi tidak asal rakit saja. Begitu juga teman-teman yang suka merakit power supply. Jadi yang saya gunakan saat ini Gacun 1 watt dengan tegangan outputnya saat ini 34 tadi. Jadi ini akan saya lanjutkan setelah power supply-nya akan saya ganti yang ke 40 atau 50 volt ya, yang lebih besar. Tapi setelah saya kasih pendingin untuk panelnya. Begitu teman-teman. Sedikit share, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sehobi. Sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.